Jadi kali ini kita ke bagian yang kedua, yaitu pembahasan soal di kegiatan pembelajaran yang kedua tentang kalor. Nah, di sini saya akan membahas tentang soal yang ada perhitungannya. Jadi di dalam menu tersebut juga sebenarnya sudah ada link dari pengerjaan soal tersebut ya. Jadi kali ini saya akan membahas lebih detailnya. Sepotong besi yang memiliki massa 3 kg, ini artinya sebagai M, dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Berarti ini sebagai T1, ini sebagai T2. Jika kalor yang diserap besi sebesar 135 kJ, tentukan kapasitas kalor. Jadi 135 kJ-nya itu adalah Q ya, kalornya. Yang ditanya itu adalah kapasitas kalor itu adalah C besar ya, berarti ya yang ditanya. Nah, rumus dari kapasitas kalor itu C sama dengan Q per delta T. Nah, Q itu sama per delta T-nya berarti T2 dikurangi T1. Kita masukkan. Q-nya itu adalah 135 kJ. Kalau kita jadikan Joule itu adalah 135.000 ya. Per T2 itu 120 derajat Celcius dikurangi T1-nya adalah 20 derajat Celcius. Ini per Joule ya. Gitu. Jadinya kan 135 per 120 dikurangi 20 kan sama dengan 100 derajat. Jadi ini bisa dicoret ya. Jadi sama dengan 130. Keliru. 1350 Joule per derajat Celcius. Nah, seperti itu. Nah, pada kunci jawaban yang ada di link pada menu di e-modul itu salah ya. Jadi kan kalau di situ kan yang ditanyakan kan kapasitas kalor, tapi yang ada di pembahasannya itu adalah kuantitas kalor gitu. Jadi kurang benar. Yang benar adalah ini. Ya, kita ke nomor 4. Di sini itu ada air yang memiliki temperatur 25 derajat Celcius dipanaskan dengan energi sebesar 1000 kalori. Jika kapasitas kalor air itu 1000 kalori per derajat Celcius, tentukan temperatur air setelah pemanasan tersebut. Berarti kita ketahui di sini untuk 25 derajat Celcius itu adalah sebagai T1-nya atau suhu awal. Kemudian dipanaskan dengan energi sebesar 1000 kalori itu sebagai Q ya. Kemudian jika kapasitas kalor air berarti ini sebagai C-nya. 1000 kalori per derajat Celcius. Tentukan temperatur air setelah pemanasan. Berarti ini sebagai T2-nya. Nah, kalau seperti itu kita menggunakan persamaan dari kapasitas kalor. Kan ada hubungannya antara C dengan Q, kemudian dengan suhu, berarti kan C itu sama dengan Q per delta T. Itu Q T2 min T1 gitu ya. Nah, di sini kan C-nya sudah diketahui, Q-nya sudah diketahui, T1-nya juga sudah diketahui. Maka nanti bisa kita tuliskan kembali. C-nya itu 1000 kalori per derajat. Dengan Q-nya itu adalah 1000 kalori juga per T2-nya itu yang ditanya dikurangi T1-nya tadi. T1-nya adalah 25. Oke, jadi ini kan bisa di ini ya. Nanti ini kan ini sama ini kan bisa dicoret ya. Jadi ini namanya bisa dicoret, ini juga bisa. Jadi kalau ini T2 min 25 derajat Celcius kita pindah ruas ke kiri, nanti kan jadinya seperti ini. T2 min 25 10. Gitu kan ya.
Oke. Terus kemudian juga nanti kalau mencari T2 itu kan sama dengan kalau 25-nya ini kita pindah ruas ke kanan kan jadi positif karena ini min ya. Jadi 10 plus 25. Jadi T2-nya itu sama dengan 35 derajat Celcius. Nah, itu merupakan temperatur atau suhu air setelah pemanasan. Seperti itu. Terus kenapa di sini kok diketahui kalori ya? Di sini kok kalori. Terus kemudian kan harusnya kan satuannya joule. Nah, karena di sini tuh udah setara Q sama kapasitas kalor airnya. Ya kan? Ini tuh kalori, di sini juga kalori. Jadi kalau seumpama di sini itu diketahui Q-nya itu dalam satuan joule, terus kapasitas kalor airnya dalam kalori per derajat Celcius. Nah, nanti perlu disamakan satuannya begitu. Nah, ini kan nanti jadi hilang ya kalorinya maksudnya. Begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Air sebanyak 1000 gram. Oh, berarti ini sebagai M. Memiliki temperatur 25 derajat Celcius, dipanaskan dengan energi sebesar ini itu adalah Q-nya ya berarti. Oh, ini sebagai T1-nya, suhu awalnya. Jika kalor jenis air, berarti ini kan sebagai C kecil, kalor jenis air. 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan temperatur air setelah pemanasan. Nah, itu berarti yang ditanya adalah T2-nya. T2 yang ditanya. Oke. Nah, untuk menentukan seperti itu, kita menggunakan persamaan kuantitas kalor. Q sama dengan MC delta T. Q itu sama dengan MC delta T ya. Karena kan tadi diketahui M, terus Q sama C. Jadi kalau hubungan antara ketiga besaran itu kan sama dengan ini ya. Karena kita mencari T2-nya, kita bisa uraikan Q sama dengan M kali C kali D. Mohon maaf dulu ya ini ya. Sebentar. T2 dikurangi T1. Jadi Q-nya tadi kan udah diketahui 1000 kalori. Nah, di sini itu satuannya juga tidak diubah ya ke dalam joule ataupun ke dalam kilogram untuk masanya. Karena apa? Karena ini sudah setara kan. Di sini kan kalori jenisnya dalam kalori per gram derajat Celcius. Untuk M-nya itu 100 ya. Dikali C-nya kalori jenisnya ada 1. T2-nya itu belum diketahui karena ditanya. Oke, mohon maaf karena ini kehapus ya. Kita ulangi lagi tadi. Ini sebagai M, ini sebagai T1, ini sebagai Q, terus ini sebagai C. Ini yang ditanya adalah T2-nya. Kita menggunakan persamaan kuantitas kalor tadi. MC delta T. Nah, kemudian kita uraikan lagi ya di sini untuk delta T-nya. T2 min T1. Q-nya itu 1000. M-nya itu 100. C-nya itu 1. T2-nya itu yang ditanya dikurangi T1-nya tadi 25. Jadi kan 100 T2 dikurangi 2500. Begitu ya. Berarti kan nanti 100 T2 itu sama dengan 1000 ya. Terus plus 2500. Jadi nanti jadi 100 T2 itu sama dengan 3500. Jadi T2-nya itu nanti 3500 per 100. Ini bisa dicoret, maka T2-nya jadi 35 derajat Celcius. Nah, itu udah dapat ya. Untuk suhu air setelah pemanasan itu adalah ini, 35 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke
Soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Air sebanyak 3 kg. Oh, itu berarti diketahui M-nya. Bersuhu 10 derajat dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Berarti ini sebagai T1, ini sebagai T2. Jika kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Oh, itu sebagai C kecilnya. Berapa jumlah kalor yang diserap? Berarti yang ditanya itu adalah Q-nya ya. Karena yang ditanya adalah kalornya. Nah, untuk mencari Q, itu kan sama dengan M kali C kali delta T. Tinggal kita masukkan nih nilainya. Karena juga sudah setara semua ya. M-nya 3, C-nya 4186. Delta T-nya tadi T2 dikurangi T1 berarti 35 dikurangi 10. Ini berapa itu? Berarti kan nanti jadi 3 dikali 4186 dikali dengan 35 kurangi 10 sama dengan 25. Nah, 3 kali 25 itu kan sama dengan 75 ya, berarti 4186 dikali 75. 4186 dikali 75 itu adalah 313.950 Joule. Nah, seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa menghubungi saya atau bisa kita diskusikan di grup WA. Gitu ya, terima kasih.